Suatu kali Sayyidina Muhammad SAW, beliau jalan, sampailah di suatu padang pasir. Beliau terdiam sejenak. Tiba-tiba beliau mengatakan, sungguh aku mencium bau darah cucuku Husain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini bukan hadis Syiah ya. Ini hadis ahlus sunnah. Sayyidina Husain masih hidup, masih kecil. Tapi Nabi diperjalankan rohaninya, memandang masa depan. Dan daerahnya masih jauh. Itu wilayah tempat Sayyidina Husain nanti wafat. Itu daerah Karbala. Sedangkan Nabi hanya melewati, mendekatinya. Dan beliau mengatakan, aku mencium bau segar darah cucuku Husain. Sayyidina Al-Husain, meskipun dia jadi martir, dia ditipu oleh orang-orang yang datang dari Kufah, politisi. Apa kata politisi? Yazid bin Muawiyah baru naik jadi khalifah. Kata mereka, hei Husain, kalau bukan engkau siapa lagi? Kalau bukan engkau yang akan meluruskan, mengalahkan Yazid, siapa lagi? Sayyidina Husain juga gregetan. Kenapa? Dulu yang menghina ayahnya itu juga kelompok mereka. Minimal kalau bukan menghina, berperanglah. Karena keluarga mereka kemudian mengharuskan melaknat Sayyidina Ali di khutbah di masa Yazid itulah. Karena Yazid memfatwakan khutbah mesti laknat Ali. Makanya kemudian diganti dengan wa radhiyallahu ta'ala an ashabin Nabi SAW, terutama al-khulafa al-arba'ah Abu Bakar, Umar, itu dibata kemudian. Itu mengganti kalimat laknat terhadap Sayyidina Ali yang dulu dibuat oleh Yazid bin Muawiyah dan keluarga CS-CS-nya. Datanglah orang biasa, politisi dari Kufah. Kufah ini kota berbahaya, kota politis. Apa kata mereka? Kalau bukan engkau siapa lagi wahai cucu Rasulullah. Beliau kemudian semangat juga. Ya, hati-hati nih Pak Amir Halim nih. Karena politisi datang. Kalau nggak abang siapa lagi bang? Ayolah bang, nyalon bang. Nah, mau nyalon Pak Amir Halim? Ya, nanya dulu sama abah ya. Kalau nggak ridho nggak boleh. Kalau ridho maju. Gimana bah? Apa nih? Angguk yang mana nih? Maaf ya Pak Amir Halim ya. Sayyidina Al-Husain sudah dicium darahnya oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau cerita tentang wafatnya beliau, tapi sedang ingin bercerita bahwa Nabi SAW kemanapun beliau pergi, itu tempat dengan izin Allah akan membuat beliau mengenal bahwa dia menjadi tempat darahnya siapa. Jadi Nabi kemana aja, itu alam semesta menyapa beliau. Jadi Nabi itu sibuk atau bukan? Sibuk sekali. Nabi kemana aja kunang-kunang nyapa beliau, kira-kira begitu ilustrasinya. Makanya kita ini gak jadi Nabi. Coba antum jadi Nabi, lewat di kuburan, itu yang dikubur nyamal semua, mas, pak, bantu kami, doain kami, fatihain kami, pak, doa semua. Makanya nggak jadi Nabi kan? Jadi wali aja, antum akan begitu. Jadi wali yang level tinggi, bukan wali murid. Wali murid mah gampang ya. Apalagi wali kota, susah juga sih wali kota ya. Di sini bupati bukan wali kota ya. Nggak mudah menjadi sosok Nabi Muhammad SAW. Hewan-hewan ngadu, pohon-pohon ngadu, pohon nangis. Tangisnya didengar oleh semua orang di dalam masjid. Yang ditangisi pohon, dia merindui sentuhan Rasulullah SAW.
betapa kerasnya kolbu kita ini, nggak tersentuh-sentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pemukiman orang-orang Arab Badui. Itu ada ibu-ibu bawa anak kecil. Kata si ibu, wahai Rasulullah, ini anakku kesurupan 3 kali sehari. Tolong wahai Rasulullah. Nabi cuma tepuk-tepuk doang dadanya, ngomong, nggak pakai baca ayat-ayat, norak kata beliau. Tapi kalau kita kan nggak sanggup, maka kita perlu ayat, kita perlu sholawat. Tapi Nabi mah enggak. Nabi cuma bilang ini, ukhruj ya adu Allah. Ya. Begini doang nih, pegang-pegang ini, ukhruj ya adu Allah. Setan, jin, musuh Allah, ini nih hamba Allah, keluar kamu, keluar langsung sembuh, nggak pernah lagi diganggu. Kalau sama kita, habis diruqyah kita pergi ngamuk lagi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beda sentuhan beliau, nggak perlu baca-baca, ngomong doang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuklah kota Madinah awal hijrah, naik ontanya. Ternyata onta ini komunikasi dengan malaikat. Kalah kita loh sama onta. Kata semua ketua dusun dan desa, wahai baginda Rasulullah, tinggallah di dusun kami, tinggallah di kampung kami. Ini ada tanah bagus, tanah luas, hektar-hektaran gitu kata orang Madinah lebih kurang. Apa kata Nabi? Nabi nggak berani nolak. Nabi tuh nggak pernah nolak. Apa kata Nabi? Maaf, biarin, ini onta lagi disuruh sama malaikat. Fa innaha ma'murah. Itu tarik sama Jibril. Nah, terus. Belum boleh berhenti. Maka jalanlah terus si onta patuh kepada Jibril. Nabi itu cari tanah yang gak konflik, tanah yang paling gak diminati, tanah yang orang-orang tidak ada berebut di situ, tanah yang paling tidak orang suka apa? Tanah yang ada kuburan. Ya, bener ya. Kecuali sekarang di Jakarta kuburan aja dipakai, makanya tempatnya di horor karena pikiran kita takut sama kuburan. Akhirnya si onta sampailah di ujung kampung kuburan. Tapi di situ ada satu keluarga yang tulus, keluarga daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia punya rumah 2 tingkat. Tadinya dia tinggal di atas. Ketika Rasulullah SAW datang, Nabi belum punya rumah. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, ini Rasulullah masih di onta nih, belum turun. Mampirlah ke rumah kami, ada kamar di atas. Rasulullah lihat, Nabi pandang juga Abu Ayyub Al-Ansari, terasalah tulus kolbunya. Terasa juga tanah di sekitar itu tidak ada yang minat, tidak ada konflik. Maka beliau melihat ontanya turun. Itulah onta paling beruntung di alam semesta. Onta yang ditunggangi baginda Nabi Muhammad SAW. Masih ingat kisah Nabi Muhammad SAW menaiki buruk, lalu buruknya kayak gelisah. Siapa lagi nih orang baru nih? Karena Nabi 124.000 semuanya naikin onta itu. Jadi biasa, buruk ini kan binatang surga. Dia belum kenalan dia. Ternyata buruk ini dia terhijab oleh fisik Muhammad bin Abdullah. Dia kalau tidak tahu itulah sang nur yang dulu nur itu menjadi sayapnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sama malaikat Jibril digeprak deh, Rok, gitu, panggil, Rok. Kamu tahu nggak siapa yang menunggangimu sekarang?
Malaikat Jibril jadi nggak enakan sama yang nunggangin, karena malaikat Jibril juga berkhidmat kepadanya. Apa kata malaikat Jibril? Hei Buraq, yang di atasmu itu tahu nggak kamu siapa? Kata Buraq, nggak tahu. Geleng-geleng dia. Ditegur oleh Sayyidina Jibril, hei Buraq, tidak ada di alam semesta ini makhluk yang lebih mulia dari yang sekarang menunggangimu. Langsung Buraqnya getar, bergetar dia, langsung berkeringat itu Buraq seumur-umurnya, ribuan tahun dia hidup, dia nggak pernah berkeringat. Nabi Adam nunggangin dia, Nabi Idris nunggangin dia, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nggak pernah dia berkeringat. Sekarang dia berkeringat. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik disebut nama Nabi, langsung beliau begini ya, tak kuat.